Dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menghadap Allah di dalam malam Isra, ya, ketika liqa sama Allah, Allah Ta'ala ini bertanya, ya Muhammad, apakah kau tahu ma ikhtasama al-mala'ul a'la fi makhtasama al-mala'ul a'la. Wahai Muhammad, tahu enggak kau apa yang sedang diperdebatkan para penduduk-penduduk langit? Siapa penduduk langit? Malaikat-malaikat. Itu saling berdebat. Tentang apa mereka berdebat? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jawab, tidak tahu ya Rabb. Tidak tahu ya Allah. Akhirnya Allah Ta'ala meletakkan yamin. Apa itu yamin? Ya itulah yamin. Allah Ta'ala meletakkan yamin ke dalam dadanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai rasa sejuknya itu tembus ke punggung. Setelah diletakkan yaminnya Allah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jadi tahu ilmu-ilmu yang sebelumnya tidak tahu. Termasuk ilmu tentang fima ikhtasamal mala'ul a'la. Ilmu tentang apa yang sedang diperdebatkan penduduk langit, malaikat-malaikat yang di atas langit yang sangat tinggi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mereka mendebatkan sesuatu. Bukan pemilu. Bukan partai. Wah. Yang didebatkan penduduk langit itu apa? Ternyata setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tahu, diterangkan sama Nabi, mereka sedang memperdebatkan tentang at-darajat wal kafarat. Derajat-derajat yang tinggi dan sesuatu yang bisa melebur kesalahan. Amal-amal yang bisa mengangkat derajat tinggi dan amal-amal yang bisa melebur kesalahan-kesalahan. Itu yang diperdebatkan para malaikat. Akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan bocoran kepada kita. Nah itu loh enaknya ngaji. Gak ngaji, gak ngerti. Yang di atas langit itu sedang membicarakan apa, kita bisa tahu. Nek ngaji, ya kan. Akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberitahu yang diperdebatkan adalah tentang at-darajat wal kafarat. Amalan-amalan yang bisa mengangkat derajat dan amalan yang bisa melebur kesalahan-kesalahan. Kemudian kita dikasih tahu bocoran. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ala adullukum bima yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanya sama para sahabat, kalian mau tak kasih tahu sesuatu yang bisa mengangkat derajat tinggi dan sesuatu yang bisa melebur kesalahan banyak sampai bersih semua? Bala, mau ya Rasulullah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, isbaghul wudhu alal makarih wa kathratul khuta ilal masajid wa intidharus salah fadzalikumur ribat fadzalikumur ribat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, isbaghul wudhu alal makarih, menyempurnakan wudhu ketika musim dingin. Itu derajatnya bisa tinggi orangnya itu. Dan kesalahannya bersih semuanya. Musim dingin tapi masih istiqomah menyempurnakan wudhu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, isbaghul wudhu ya alal makarih, menyempurnakan wudhu ketika musim dingin. Berarti kalau misal tidak musim dingin, orangnya sudah terlatih kalau wudhu mesti isbagh, sempurna. Jangan ngimpi kita bisa isbaghul wudhu alal makarih, kalau enggak alal makarih aja kita enggak melaksanakan sunnah-sunnah wudhu. Wudhu kalau dilaksanakan sunnah-sunnah itu lama kok. Kita kesusu selama ini itu dapat apa?
Itu yang kita tinggal karena kesusu wudhu itu, yang kita tinggal itu yang lebih menguntungkan mestinya. Raf'ud darajat wa yamhullahu bihil khotoya. Kalau orang kebiasaan wudhu, itu ninggal sunnah karena ada was-was kesusulah, ditunggu orang, mau ini, mau itu, akhirnya wudhu tidak sempurna. Biasa seperti itu, nanti ketika dia tidak kesusu pun, dia tidak akan bisa sempurna. Soalnya apa? Yang main kebiasaan. Dia ketika wudhu, basuh wajah sekali tok, dalam hati kesusu. Ketika tidak kesusu, tetap sekali, nggak akan 3 kali. Soalnya apa? Ya, kebiasaan itu yang main. Kalau basuh rambut cuma diunggah ke, seret, Syafi'i ya, cukup. Sah. Padahal Imam Syafi'i, wa ana uhibbu, saya senang kalau wudhu itu diratake, meskipun kalau cuma sebagian sah. Tapi kita seretok. Kebiasaannya ya gitu. Misal nggak kesusu, ya tetap pasti gitu. Soalnya kebiasaannya gitu. Yang main kebiasaan. Makanya hati-hati kita sama kebiasaan. Hati-hati. Kebiasaan miso. Ketika jengkel, udah jengkel, bakalnya ya keluar miso. Makan enak, saking enak ya dipisui pakanannya. Soalnya apa? Kebiasaannya miso. Wah, ya mau tak contoh kayak miso. Itu kebiasaan, hati-hati kita sama kebiasaan. Wa kasratul khuta ilal masajid, memperbanyak jangkah langkah menuju masjid. Menuju masjid-masjid. Sekali melangkah derajat. Sekali melangkah kafarah dari dosa. Sekali melangkah derajat. Sekali melangkah kafarah dari dosa. Mas saya kalau ke masjid naik motor ya sak belayeran. Makanya dianjurkan kalau ke masjid berangkat dari satu jalan pulang dengan jalan yang lain. Soalnya semua jangkah itu dinilai dan semua athar disimpan. Athar itu apa? Athar itu jejak. Kita kalau di padang pasir jalan, itu telapak kaki kita itu nelapak 1 kali, misal itu ibadah, itu dihitung ibadah sekali. Kemudian yang 1 telapak menginjak tanah 1 kali melangkah, dihitung 1 kali ibadah lagi. Ya kan? Kan telapaknya. Qadam. Itu jejaknya itu apa hilang? Disimpan sama Allah. Nanti akan dikasih pahala dari athar, bekas jejak, semua jejak kaki kita. Dan dengan kesini mau ngaji, semua tempat-tempat yang niatnya itu ibadah, telapak kaki jenengan setiap melangkah dihitung, jejaknya disimpan sama Allah. Nanti dikasih ada, diingat sama Allah, ini jejak kau ketika dulu niat khair menuju tempat ini. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami yang menghidupkan yang mati, kata Allah. Wa naktubu ma qaddamu, kami tetapkan yang mereka itu amalkan. Dalam tafsir yang lain, yang mereka injakkan kaki. Qaddam. Wa atharahum, dan bekas telapak kakinya tak simpen. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan segala hal kami hitung semua, tetapkan di dalam kitab atau kumpulan yang menerangkan, yakni Lauhil Mahfuz. Berapa ribu jejak Allah ngitung. Berapa meter, enggak usah meter, jejak bahkan bekasnya semuanya dihitung, ada di Lauhil Mahfuz. Sekian juta langkah dan sekian miliar jejak. Allah Ta'ala menghitung semua. Dan yang dikasih pahala bukan jejaknya tok, miliaran jejak itu juga ada pahalanya semua. Wa kathratul khuta ilal masajid wa intidharus salah ba'da salah, menunggu salat
sampai waktu sholat berikutnya. Itu adalah ar-ribat, menjaga, seperti jihad fisabilillah. Dan adabnya kalau orang datang menuju masjid atau menuju sholat itu jangan kesusu. Soalnya lah jalannya aja jangan kesusu, apalagi sholat ya. Sholat kesusu terus jalannya melayu itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memerintah, idza ataitumus salata fa'tuha bis sakinati wal waqar. Kalau kalian mendatangi salat, jalan menuju salat, maka datanglah dalam keadaan as-sakinah, tenang anggota tubuhnya, tolah. Tenang. Wal waqar, dan tunduk wibawa. Soalnya jalannya dia menuju salat dianggap sudah salat. Jadi belum takbiratul ihram, niatnya mendatangi, malaikat sudah menganggap sudah sholat. Pahalanya sudah masuk dalam adab sholat. Dan sudah dianggap sholat para malaikat, dan selama orang itu sholat, malaikat yang nyatet amal, raqibun atid, itu ada di kanan semua. Yang sebelah kiri mencatat amal buruk, pindah ke kanan. Soalnya dia nggak akan maksiat sekarang, sedang sholat. Dan malaikat itu tugasnya ganti mendoakan ini orang, Allah magfirlahu, Allah marhamhu, sampai dia selesai sholat. Dan itu dimulai semenjak orangnya mendatangi sholat. Makanya kalau jalan menuju masjid atau jalan menuju sholat, kalau meludah jangan sebelah kanan, jangan ke arah kiblat, tapi ke arah kiri. Soalnya malaikatnya sedang ada di kanan semua.